Itu kita serahkan aja sama yang kuasa, apakah ada sesuatu ataupun tidak, kami nggak tahu. Yang jelas kami sangat-sangat kecewa sekali. Sekarang gini aja deh, tukar posisi. Saya jadi hakim, mereka jadi korban. Bagaimana perasaan mereka? Bisa nggak? Terbayang nggak? Ketika anak mereka dibunuh, dan pembunuhnya mendapatkan diskon yang luar biasa bersama antek-anteknya, gimana perasaannya? Suasana haru dan amarah mewarnai sidang putusan kasus penembakan di tempat hiburan malam, THM, Crown Samarinda yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Samarinda, Jalan M. Yamin, Rabu, tanggal 25 Februari tahun 2026. Pihak keluarga dan kuasa hukum korban, Dedi Indrajit Putra, menyatakan kekecewaan mendalam atas vonis majelis hakim yang dinilai terlalu ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum, JPU. Kuasa hukum keluarga korban, Agus Amri, menyayangkan keputusan hakim terhadap 10 terdakwa. Menurutnya, hukuman yang dijatuhkan merosot tajam dari tuntutan awal. Agus menegaskan bahwa secara prosedur, pihaknya akan meminta JPU untuk segera mengajukan banding. Ia menilai fakta persidangan telah membuktikan bahwa aksi penembakan tersebut dilakukan secara terencana dan dengan kesadaran penuh. Ratniwati, ibunda almarhum Dedi Indrajit Putra, tidak mampu membendung amarahnya. Baginya, hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan nyawa anaknya yang telah hilang. Selain masalah vonis, Ratni juga mengeluhkan perlakuan diskriminatif selama proses persidangan. Ia merasa akses keluarga korban untuk mengawal sidang dibatasi, sementara pihak terdakwa lebih leluasa. Dalam kesempatan tersebut, Ratni juga menepis keras isu yang menyudutkan putranya. Dedi sempat disebut-sebut terlibat dalam kasus pembunuhan pada tahun 2021 terhadap keluarga terdakwa. Saking kecewanya, Ratni bahkan mengeluarkan pernyataan emosional bahwa ia rela dipenjara asalkan mendapat keadilan yang setimpal terhadap pelaku penembakan anaknya. Baik, Assalamualaikum, selamat sore Tribuners. Kembali lagi di program Saksi Kata. Yang mana saat ini saya Gregorius Agung Salmon, jurnalis Tribun Kaltim, sedang bersama ibunda dari almarhum Dedi Indrajit Putra. Yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya majelis hakim telah memutuskan terkait dengan kasus pembunuhan terhadap Dedi Indrajit Putra ini yang terjadi pada 4 Mei 2025 lalu. Yang mana kasus pembunuhan ini terjadi di depan Crown Samarinda Jalan Iman Bonjol. Dan saat ini saya bersama dengan Ibu Ratniwati, ibunda dari Dedi Indrajit Putra, dan di sampingnya juga istri dari almarhum. Nah, saat ini Tribuners, seperti yang saya sampaikan tadi, majelis hakim telah memutuskan perkara ini terhadap 10 terdakwa. Namun putusan majelis hakim ini dianggap ringan oleh keluarga korban, dan ini sangat mengecewakan bagi keluarga korban juga, yang mana majelis hakim memutuskan hukuman penjara bagi 10 terdakwa ini sangat ringan. Ada yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 11 tahun, dan yang paling tinggi adalah 18 tahun selaku eksekutor. Dan hukuman ini dianggap ringan karena tuntutan JPU sebelumnya yaitu 20 tahun penjara bagi eksekutor maupun sang aktor intelektual. Dan hukuman dari majelis hakim hanya 18 tahun penjara dan aktor intelektualnya 11 tahun penjara.
Dan hal ini pun sangat berat bagi keluarga Dedi Indrajit Putra, khususnya ibunda dan sang istri. Dan mereka berharap kasus ini JPU agar segera membandingkan putusan dari majelis hakim. Nah, seperti apa tanggapan dari keluarga korban? Mari kita dengar bersama cerita dari ibunda Dedi Indrajit Putra, Ratniwati. Mari kita dengar bersama. Nama saya Ibu Ratniwati. Oke, ibunda dari Dedi Indrajit Putra. Oke. Bu, kita ketahui bersama bahwasannya majelis hakim telah memutuskan perkara kasus pembunuhan terhadap putra ibu Dedi Indrajit Putra. Dan kemarin majelis hakim memutuskan yang terdakwa itu maksimalnya 18 tahun penjara dan ada yang 5 tahun penjara. Seperti apa perasaan ibu setelah mendengarkan putusan dari majelis hakim, Bu? Kecewa. Nah, kecewa. Ya, sangat kecewa sekali. Bagaimana dengan keluarga juga setelah mendengarkan putusan itu, Bu? Ya, semua kecewa. Karena keputusannya kan benar-benar turun drastis banget ya. 50%, ada yang 70%, dan itu serempak sekali. Yang sangat kami bikin kecewa sekali adalah otak dari perencana. Itu kan hukumannya turunnya 9 tahun jadi 11 tahun. Sementara eksekutor menjadi 18 tahun. Nah, kalau orang awam seperti kami menilai gitu ya, nggak akan ada eksekutor kalau nggak ada otak perencana. Nah, kenapa otak perencananya kok hukumannya ringan sekali, turunnya jauh banget gitu loh. Nah, kemudian selain perencana kan ada faktor pendukung lainnya, orang-orang di suruh-suruhan mereka itu seperti yang mencari informasi, yang menyebarkan foto, yang menunjukkan bahwasannya itulah orangnya. Nah, itu juga kami nilai hukumannya juga terlalu ringan. Karena kalau tidak ada 3 orang yang mencari fakta di lapangan, itu juga tidak akan terjadi. Artinya kami mengharapkan sekali bahwasanya nanti JPU akan banding, karena memang harus banding. Karena hukumannya yaitu 50%, ada yang 70%. Jadi seperti orang jual baju aja lagi. Dan itu tuh serempak sekali. Seperti ada ketimpangan banget gitu loh. Jadi kami berharap sekali JPU untuk memperjuangkan hak-hak kami lah. Hak-hak korban lah. Berarti Bu, kalau mendengar apa yang disampaikan Ibu tadi, putusan yang di majelis hakim ini sangat tidak dibayangkan oleh Ibu sendiri maupun istri ataupun keluarga Ibu. Benar. Kami tidak menyangka, benar-benar tidak menyangka akan sedrastis itu turunnya. Yang dibayangkan Ibu sebelumnya seperti apa, Bu? Ya paling perkiraan kan mungkin kalau misalnya turunnya paling 1 atau 2 tahun atau lengket, kan perkiraan kan seperti itu. Tapi sebenarnya harapan kami sih jumping kemarin itu hukumannya. Karena kan jelas nyata tergambar bahwasanya itu hukuman pembunuhan berencana ya. Nyata sekali. Ketika hakim membacakan pun dengan benar-benar kami merasa yakin bahwa hukuman itu akan jumping. Tetapi ternyata terjun payung. Atau ada juga yang mengatakan belah semangka seperti itu. Oke. Bu, tadi Ibu sampaikan ini hukumnya terlalu ringan dan sangat memberatkan begitu, Bu ya. Dan apakah ini boleh dibilang ini tidak ada rasa keadilan bagi keluarga Ibu sendiri? Benar. Nggak ada rasa keadilannya. Karena kan ini kan pembunuhan berencana, bukan pembunuhan spontan. Dan mereka sudah merencanakannya dengan matang. Dan itu sudah dijelaskan oleh hakim berulang-ulang kan, bahwasanya itu memang pembunuhan berencana. Detail-detail mereka merencanakan juga dibacakan oleh hakim. Semua tergambar di situ. Iya. Bagaimana Ibu bisa mengatakan bahwa ini pembunuhan berencana? Kan nggak mungkin dong si Ijul bisa datang ke TKP kalau nggak ada yang ngasih tahu. Nggak mungkin dong si
korinnya, si otaknya itu tahu keberadaan kalau nggak ada yang ngasih informasi bahwasanya si korban ada di sini, semua kan semua ada informasi yang datang. Kalau spontan itu kan nggak ada informasi, artinya kita ketemu di jalan udah selesai kan gitu. Jadi orang awam pun bisa menilai bahwasanya itu berencana. Kemudian ada, anggaplah pasukan lah itu ya, kalau saya bilang ya, pasukan Holing yang mereka bawa senjata, mereka berjaga-jaga juga di situ. Kemudian si Ijul itu nggak datang langsung nembak, tapi dia muter dulu sebanyak 3 kali. Itu kan bukan spontan namanya. Berarti memang betul-betul sudah direncanakan. Iya. Dan itu pun diakui oleh Rohim waktu pertama dia konferensi pers dia ketangkap itu, bahwasanya memang sudah direncanakan. Oke. Bu, kalau kita lihat tuntutan dari JPO itu kan 20 tahun penjara ya Bu ya, untuk aktor intelektual sama sang eksekusi Bu. Nah, dalam putusan itu untuk aktor itu 11 tahun penjara. Bagaimana Ibu melihatnya ini, putusan majelis hakim ini? Ya itu kan aneh sekali. Kalau orang awam menilai seharusnya kan yang perencana itu lebih tinggi daripada eksekutor. Karena apa? Nggak akan ada eksekutor kalau nggak ada perencana. Beda kalau dia spontan. Kalau dia spontan dia nggak butuh itu yang namanya perencana, nggak butuh. Tapi kenyataannya kan eksekutor datang itu kan atas informasi dari perencana. Jadi perencanalah yang mengendalikan semuanya. Oke. Bu, ini kan sudah diputus majelis hakim ya, gitu. Setelah mendengar putusan kemarin, apa yang dirasakan Ibu? Apakah ini benar-benar sangat menyakitkan atau seperti apa Bu? Ya sangat menyakitkan. Iya. Sakit banget. Kenapa hakim bisa seperti itu? Pertanyaannya kan seperti itu. Bu, bisa disampaikan dulu Bu, sebelum kita melangkah lebih jauh Bu, seperti apa sih perjalanan kasus ini sepengetahuan Ibu? Bisa diceritakan dari awal kejadiannya seperti apa, bisa anak Ibu ditembak begitu Bu? Ya kalau mereka bilang kan ada kaitan dengan kasus 2021 gitu ya. Nah, setahu saya sih anak saya nggak terlibat di dalam situ. Dan lagian mereka yang terlibat pada kasus tahun 2021 sudah dihukum semua. Kalau memang anak saya terlibat, nggak mungkin dong dia berkeliaran. Dia lo nggak pernah kemana-mana, dia nggak pernah keluar kota atau kemana. Dia tetap ada di Samarinda dan tetap di situ-situ aja juga. Dan penyidik pun kan pasti tahu lah siapa yang terlibat, siapa yang tidak. Nggak mungkin lah penyidik membiarkan ada yang terlibat berkeliaran, apalagi itu menghilangkan nyawa orang kan, seperti itu. Nah jadi pada saat itu juga anak saya lagi sakit, jadi memang dia nggak ada terlibat sama sekali. Karena kami nggak pernah didatangin polisi, dia nggak pernah dimintai keterangan atau apapun juga. Sepengetahuan kami sih seperti itu. Oke Bu. Bu, kita lihat kemarin kan setelah sidang itu diputuskan, keluarga dari ibu ataupun almarhum melakukan protes di depan area Pengadilan Negeri Samarinda. Bisa disampaikan Bu, kenapa itu bisa dilakukan oleh ibu sendiri maupun keluarga daripada ibu? Ya karena wujud dari kekecewaan kami. Kan sangat kecewa sekali. Bahkan mungkin dari keluarga kami aja ya, mungkin masyarakat Samarinda pun kalau dia mengikuti persidangan, mengikuti update daripada teman-teman wartawan, teman-teman media kan, otomatis mereka juga akan bertanya, kok bisa turunnya 50%, 70%, apakah ini karena Ramadan? Jadi ada big sale seperti di Ramayana. Kan kasarannya bahasanya ya seperti itu ya, bahasanya orang awam gitu loh. Jadi bukan dari kami aja sebenarnya yang kecewa. Saya yakin masyarakat Samarinda juga mengecewa. Kok begini ya? Ternyata hukum di Samarinda itu seperti ini. Seperti itu, saya nggak tahu juga apa alasan hakim berbuat seperti itu. Saya nggak tahu juga. Berarti Ibu melihat ini sebagai diskon Ramadan? Iya, benar. Diskon Ramadan, saya bilang.
Karena udah nyata kan 50%. Oke. Ada yang 70% juga turunnya. Kalau arti dari putusan ini secara batin oleh keluarga seperti apa? Berarti hanya diskon begitu Bu ya? Atau ada arti lain gitu? Kami nggak mau istilahnya ngomong apapun ya. Iya. Maksudnya nggak ingin berprasangka buruk, enggak. Itu kita serahkan aja sama yang kuasa, apakah ada sesuatu ataupun tidak, kami nggak tahu. Yang jelas kami sangat-sangat kecewa sekali. Sekarang gini aja deh, tukar posisi. Saya jadi hakim, mereka jadi korban. Bagaimana perasaan mereka? Bisa nggak? Terbayang nggak? Ketika anak mereka dibunuh, dan pembunuhnya mendapatkan diskon yang luar biasa bersama antek-anteknya, gimana perasaannya? Itu aja yang saya harapkan. Mereka akan dibayang-bayangi oleh rasa bersalah ketika mengambil suatu keputusan, karena terlalu jauh banget, drastis banget kan. Oke lah kalau misalnya mereka mau menurunkan, tapi kan cuma seperti itu. Akhirnya kita gejolak. Ya untungnya masih terkendali kan. Berarti boleh dibilang putusan majelis hakim ini sangat tidak membantu bagi ibu sendiri maupun? Iya, sangat mengecewakan. Terlepas mereka melakukan kejahatan langsung ataupun tidak, tapi mereka kan sudah bersama-sama. Iya. Tidak akan terjadi sesuatu di dalam perencanaan kalau tidak ada antek-anteknya. Kan seperti itu. Mereka sudah siap dengan matangnya, bawa senjata. Artinya mereka memang benar-benar punya niat untuk membunuh. Itu yang kami menilainya seperti itu. Bu, kita dengar bersama kemarin Ibu dalam menyampaikan di depan Pengadilan Negeri Samarinda saat orasi itu agar JPU melakukan banding atas putusan tersebut. Iya, benar. Apakah ada Ibu punya pesan sendiri terhadap JPU biar nanti banding itu segera dilakukan? Iya, saya berpesan agar JPU bisa menilai, bisa melihatlah dari apa yang kami alamin, dari kekecewaan kami, karena kami kan tidak bisa bicara, pengacara kami juga tidak bisa bicara. Yang bisa bicara dan memperjuangkan kami adalah JPU. Jadi kami berharap sekali JPU akan melakukan banding kepada kami, dan harapan kami bandingnya itu adalah hukuman mati. Itu yang kami harapkan. Jika ini benar-benar berhasil untuk melakukan upaya banding nanti Bu, apa yang Ibu lakukan? Maksudnya? Jika nanti hukuman diterima banding gitu dan putusannya itu jauh di atas apa yang diputuskan hakim, apa yang Ibu lakukan? Ya sujud syukur aja. Artinya jaksa benar-benar memperjuangkan hak-haknya lah, katakanlah hak dari kami korban kan, hak kami untuk meminta banding kepada mereka. Jadi kami mengapresiasi perjuangan daripada jaksa untuk membela kami, karena nggak ada lagi yang bisa membela kami di persidangan, kan cuma jaksa. Iya. Seandainya saya bisa bicara, saya akan bicara. Tetapi kan saya nggak diberikan kesempatan juga untuk bicara. Artinya kami pernah mengajukan, lawyer saya pernah mengajukan agar saya diberi kesempatan untuk bicara, tetapi tidak terpenuhi juga. Padahal saya bicara apa sih? Bicaranya orang awam, cuma minta keadilan yang seadil-adilnya aja. Kan itu aja harapan kami. Jika nanti upaya banding Bu ditolak, apa yang Ibu lakukan? Apakah melakukan upaya hukum lainnya? Iya. Seperti apa Bu? Apa yang? Ya setelah ini mungkin kita melakukan kasasi atau apalah, saya nggak ngerti ya. Nanti mungkin pengacara saya yang lebih tahu deh. Harapan terakhir Bu yang Ibu sampaikan terhadap putusan ini Bu? Ya harapan saya untuk banding nanti mudah-mudahan berjalan dengan lancar, mudah-mudahan
jaksa benar-benar mewakili daripada perasaan kami yang benar-benar kehilangan, yang benar-benar terjolimi. Anak kami sudah meninggal, masih saja dihujat dan dihujat terus sebagai pembunuh, padahal dia tidak melakukan apapun. Jadi setelah banding ini pun saya juga berharap nantinya akan ada pemulihan nama baik untuk anak saya, karena dia memang tidak bersalah. Kecewa keluarga atas putusan hakim ini meluap dalam satu teriakan lantang di depan gedung Pengadilan Negeri Samarinda. Hukum di Samarinda lemah. Teriakan pernyataan ini bukan sekedar luapan emosi dari keluarga, melainkan refleksi dari keputusasaan seorang ibu bernama Ratniwati yang merasa keadilan bagi putranya masih jauh dari harapan. Kini bola Anas berada di tangan jaksa penuntut umum. Akankah desakan dari keluarga untuk melaksanakan banding terhadap putusan majelis hakim, atau perjuangan mencari keadilan ini akan terhenti pada vonis yang dianggap tidak objektif ini? Semoga kebenaran dan keadilan yang hakiki dapat ditegakkan. Saya Gregorius Agung Salmon melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saksikan episode Saksi Kata berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.